Perlihatkan seorang gadis bernama Nozaki Haruka sedang termenung karena sepatu di lokernya telah hilang. Salah satu temannya bernama Aiba kemudian bertanya mengapa Nozaki belum pulang. Namun Nozaki tidak menjawabnya. Dia sadar kalau ini semua adalah perbuatan teman-teman sekelas yang selalu membulinya. Mereka adalah Tachibana, Kato, dan Mishima. Tidak hanya di lingkungan sekolah, bahkan di luar mereka pun terus membuli Nozaki tanpa sedikit pun merasa kasihan. Namun Nozaki memilih diam dan menerima segala perlakuan kasar dari teman-temannya. Hal ini berawal dari sebuah gosip yang beredar kalau Nozaki telah merebut Aiba yang katanya merupakan kekasih Taiko. Selain mereka bertiga, ada juga siswa pria yang turut membuli Nozaki, yaitu Kuga, Mamiya, dan Ikegawa. Meskipun menderita, Nozaki berusaha tetap tegar di hadapan adik dan kedua orang tuanya. Sampai akhirnya ayah Nozaki tahu tentang pembulian ini dan melapor ke wali kelas putrinya. Namun wali kelasnya seakan tidak peduli, sebab tahun ini sekolah akan tutup dan dia tidak ingin sampai ada masalah dengan muridnya. Jadi tidak ada pilihan lain bagi Nozaki selain meneruskan sekolah yang kurang dari 2 bulan lagi mereka akan segera lulus. Geng Kuga yang tahu ayah Nozaki datang ke sekolah dengan gak ada akhlaknya menendang punggung ayah Nozaki menggunakan sepatu yang ditempeli paku. Hal ini membuat ayah Nozaki jatuh dan terluka. Bahkan mereka juga menaruh burung gagak yang sudah mati di laci meja Nozaki. Namun wali kelasnya yang tahu mengenai pembulian ini sama sekali tidak peduli. Sebab sewaktu masih sekolah, gurunya juga menjadi korban pembulian. Satu-satunya siswa yang perhatian dan membela Nozaki hanyalah Aiba. Sesampainya di rumah, ayahnya yang merasa khawatir menyuruh Nozaki untuk tidak masuk sekolah lagi. Sebab hari kelulusan tinggal sebentar lagi, dan sebaiknya Nozaki tinggal di rumah saja. Alasan mereka pindah ke desa tersebut adalah karena ayahnya dimutasi kerja. Nozaki mau tidak mau harus pindah dari Tokyo ke desa yang justru merusak kehidupannya. Saat di sekolah, para pembuli yang tahu Nozaki tidak mau sekolah lagi, mereka berencana mengirim salah satu siswa ke rumahnya. Dan orang yang mereka suruh adalah Rumi. Jika Rumi tidak berhasil membujuk Nozaki bersekolah lagi, maka Rumi akan menggantikan posisi Nozaki sebagai korban bully mereka. Karena tidak ada pilihan lain, Rumi pun pergi ke rumah Nozaki. Dia berusaha membujuk Nozaki agar sekolah lagi, sebab jika tidak, dia akan mendapat masalah. Tapi Nozaki menegaskan kalau dia tidak akan pergi ke sekolah lagi. Hal itu membuat Rumi cemas dengan apa yang akan terjadi padanya besok. Dan benar saja, esoknya di sekolah Rumi mulai dibully oleh Taiko dan gengnya. Menjadi korban pembulian membuat Rumi merasa jengkel dan dendam pada Nozaki. Tanpa diduga, tiba-tiba dia mengutarakan keinginannya untuk membunuh Nozaki dan bersungguh-sungguh ingin Nozaki mati. Sementara itu Nozaki berencana ingin pergi jalan-jalan bersama Aiba. Sebelum pergi, adik Nozaki memberi sebuah kalung buatannya yang berisi daun semanggi. Entah kenapa sepertinya hari itu Nozaki merasa enggan untuk pergi meninggalkan adiknya. Perlahan hubungan antara Nozaki dan Aiba pun semakin dekat. Hal ini membuatnya melupakan sejenak perbuatan kejam yang dialaminya di sekolah. Namun tanpa diduga, geng yang selalu membuli Nozaki datang ke rumahnya. Mereka ingin Rumi membuktikan perkataannya. Tanpa ragu Rumi pun menyiram bensin ke rumah Nozaki. Tiba-tiba saja ibu Nozaki keluar, tapi Rumi malah menyiraminya dengan bensin. Awalnya Kuga yang ingin sang ibu merahasiakan hal ini dari orang lain, mencoba mengancamnya dengan menyalakan korek api. Tapi dia tidak sengaja menjatuhkan korek api itu dan langsung membakar tubuh ibu Nozaki. Ayah dan adiknya pun terkejut, tapi Mamiya malah menembaknya dengan panah. Lalu dengan kejamnya Rumi menyiram bensin ke ayah dan adik Nozaki kemudian membakarnya. Sementara itu Nozaki dan Aiba yang sedang dalam perjalanan pulang, mereka berpapasan dengan Kato dan Mishima yang terlihat ketakutan. Nozaki pun kaget saat melihat ada cahaya api dari arah rumahnya. Dia bergegas pulang dan sangat syok melihat keadaan rumahnya yang telah dipenuhi api. Nozaki berniat masuk tapi Aiba menghentikannya. Akhirnya dengan nekat Aiba menerobos masuk, berharap dia masih bisa menyelamatkan keluarga Nozaki. Beberapa waktu kemudian, Aiba berhasil keluar sambil menggendong tubuh adik Nozaki yang penuh dengan luka bakar. Beruntung sang adik masih bernafas dan bisa diselamatkan. Namun kedua orang tuanya tidak dapat terselamatkan dan harus meninggal secara tragis. Setelah peristiwa mengerikan itu, kini Nozaki tinggal bersama kakeknya. Sedangkan di sekolah, para siswa yang terlibat merasa khawatir perbuatan mereka akan terbongkar. Tapi Kuga menegaskan kalau tidak ada bukti maupun saksi yang bisa menghukum dan memenjarakan mereka. Keesokan harinya seisi kelas terkejut ketika melihat Nozaki kembali bersekolah. Aiba pun menghampirinya. Dia berkata kalau Nozaki tidak perlu memaksakan diri untuk ke sekolah. Namun trauma atas peristiwa yang dialaminya membuat Nozaki tidak bisa mengeluarkan suaranya. Seperti biasa, Tachibana mengajak Nozaki ke tempat mereka biasa menyiksanya. Tujuannya adalah dia ingin Nozaki melakukan bunuh diri di sana. Menurut Tachibana, Nozaki tahu peristiwa kebakaran itu adalah ulah mereka. Tanpa belas kasihan, dia terus menyiksa Nozaki yang masih merasa berduka. Tiba-tiba dari balik salju, Nozaki memungut paku, dan seketika itu ia langsung menusukkannya tepat ke mata Tachibana. Bukan hanya itu, Nozaki juga mengambil pipa besi kemudian memukulkan